Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal sejarahnya minyak goreng ya. Mengapa kok penulis sering ngomong kalau pakai oli mesin ditambahi minyak goreng. Wah, nggak kelihatan bro. Jadi penulis itu pertama pingin pakai minyak goreng itu mulai dari akhir Agustus ya, mulai awal Agustus 2016. Jadi pertengahan 2016 lah, Juli itu nemu link-link website ya, bahasan soal pemakaian minyak goreng di Malaysia. Penulis lupa itu nemu informasinya dari mana itu, tapi di Malaysia tuh lagi demam minyak goreng. Di forumnya Cari Gold itu minyak goreng dipakai sebagai oli mesin 100% ya. Itu ada debatnya. Jadi ada yang ngomong itu ngawur, ada yang enggak. Di kebanyakannya ngomongnya takut ya, banyak yang takut ya. Banyak yang nyoba, tapi banyak juga yang takut. Jadi ada yang posting karena pakai minyak goreng oli jadi hitam sekali gitu. Tapi itu kalau yang gitu-gitu kan nggak jelas ya informasinya ya, benar atau enggaknya ya. Karena oli sampai hitam itu biasanya karena pemiliknya nggak memperhatikan penggantian oli, jadi nggak monitor oli. Seiring dengan informasi itu, penulis sudah cukup agak lama sih tahu bahwa minyak nabati itu punya film strength lebih tinggi. Jadi sebelum tahu soal minyak goreng ini, penulis sudah buat artikel soal minyak nabati sebagai pengganti oli mesin. Jadi minyak nabati itu disebut film strength-nya lebih tinggi. Kira-kira setara dengan ester, lebih tinggi dari PAO atau oli mineral. Ya, penulis pernah posting kan ya, yang soal penelitian di minyak goreng itu. Jadi itu penulis terus berpikir,
Ini cocok nggak sih sebenarnya mesin pakai minyak goreng itu, pakai minyak kelapa sawit? Kalau dari apa debatnya itu ngomongnya minyak goreng itu nggak cocok jadi oli mesin, karena di oli mesin sendiri pun itu tidak 100% apa bahan dasar ya. Jadi misalnya dari oli grup 1 atau sering disebut mineral, atau oli grup 3 plus yang disebut sintetik palsu, atau dari bahan PAO, itu enggak 100%. Jadi walaupun PAO juga enggak 100%, walau oli grup 3 plus sekalipun juga enggak 100%. Oli seperti penulis jelaskan sebelumnya cuma sekitar 80% gituan lah rata-rata ya. Kalau detailnya lihat video sebelumnya, itu 80% bahan dasar. Sesudah itu kalau misalnya pakai viscosity index improver atau aditif perubah viscosity index, itu konsentrasi bahan dasarnya jadi berkurang lagi. Jadi apa, viscosity index improver itu konsentrasinya sekitar bisa mencapai 15% ya di oli mesin, karena yaitu aditif sangat penting untuk oli yang viscosity indexnya sangat tinggi ya. Seperti penulis sebelumnya, viscosity index improver ini sangat mempengaruhi kualitas oli, terutama dari kemampuan shear stability ya, kemampuan tahan disobek-sobek. Dan yang lain-lain itu adalah aditif. Jadi banyak aditifnya, ada aditif deterjen, ada aditif pelarutnya, ada aditif anti ausnya, bahkan ada oli yang disebut jelek karena aditif anti ausnya kurang. Jadi dari pabrikan sendiri pun menganggap bahwa aditif itu, terutama anti aus, itu sangat penting. Karena ya kalau nggak banyak bisa bisa tidak melindungi mesin kurang terlindungi ya. Itu jelasnya bisa lihat di video sebelumnya ya. Yang jelas oli itu wajib ada aditifnya, karena bahan dasar sendiri nggak cukup mampu untuk melindungi. Dan ini artinya apa? Nggak bisa kita mengandalkan 100% minyak goreng tanpa aditif kalau pengen yang terbaik ya. Ini cuma ngomong dari aditif, terutama anti aus dan macam-macam ya. Saat itu penulis itu ya wes pun memutuskan karena minyak nabati itu kemampuan film strength-nya baik, penulis pun coba menjadikan minyak goreng itu jadi kayak ester ya. Ester itu kan dijadikan aditif PAO biar lebih licin ya.
biar PAO nya nggak seret. Konsentrasinya ya lupa menulis ya di video sebelumnya. Berapa sih PAO itu konsentrasinya. Habis terus penulis memutuskan pakai 10%. Penulis coba 5% dulu. Coba 5%. Ekstrim perbedaannya. Langsung. Jadi terasa senyap mesinnya. Jadi ya penulis ya akhirnya coba terus. Coba nggak pakai terus pakai. Kalau nggak pakai agak sulit ya. Biasanya itu butuh 2 kali ganti oli ya, minim ya, untuk biar sisa oli lama itu keluar. Ya penulis jelas nggak pakai engine flush ya. Ngapain engine flush? Penulis coba lah. Biasanya untuk nge-clean penulis pilih pakai Masteran Super. Pakai Masteran Super 2 kali, terus habis itu pakai oli apa, coba lagi gitu. Kalau lagi coba-coba oli ya. Motornya motor Suzuki Spin. Betul, Suzuki Spin saat itu masih halus suaranya ya. Waktu belum sering coba-coba oli. Pakai olinya selalu yang terbaik. Saat itu masih belum belum nemu oli yang pas ya. Jadi masih coba-coba semua oli ya, masih termasuk coba-coba. Oli saat itu favoritnya apa ya, lupa ya. Masteran Super, lupa sih, kayaknya Masteran Super ya. Belum coba. Oh ya, Fastron Techno sih, Fastron Techno yang 15W50 sudah sih, itu sudah. Waktu nyoba minyak goreng itu sudah coba pakai Fastron Techno, itu yang idealnya. Awalnya sih ya coba-coba nuruti di grup oli ya, akhirnya jelas Fastron Techno pilihan bagus ya. Nyoba Fastron Techno 10W40 di motor Suzuki Spin itu terasa nggak enak. Umurnya terasa lebih pendek karena lebih cepat encernya mungkin ya, atau terlalu encer. Cocoknya pakai yang 15W50. Jadi terus penulis coba, masih belum banyak ini testimoni. Penulis buat grup itu mungkin baru waktu banyak orang yang ngomong di grup Panther 101 itu, banyak yang testimoni positif soal minyak goreng. Kalau yang di grup Panther 101 banyak yang ekstrim sih. Minyak gorengnya 100% atau paling tidak 50%. Penulis termasuk yang konservatif ya. Sampai sekarang masih 10% tok. Saat itu di Indonesia sudah ada ya, waktu penulis buat artikel 2016 itu di Indonesia sudah ada yang pakai minyak goreng 100%, punya motor Katana mulai tahun berapa, 2010 mungkin ya. Jadi pemakaian minyak goreng itu bukan hal yang pertama. Ada yang makainya untuk oli samping. Nah kalau untuk oli samping itu jumlah asapnya itu yang jadi permasalahan. Jadi asapnya banyak kalau sudah pakai minyak goreng. Baunya ya sedap sih, tapi ya mengingatkan bau masakan memang. Terus penulis 5% itu merasa puas, terus nyaba 10%. Wah, tambah. Jadi penulis pakai 10% itu wis
sudah mencukupi sangat gitu. Ada yang suka pakai 20%, antara 10%, 20%, bilang 20% lebih sip. Penulis sendiri nggak tahu ya apa yang lebih sip ya. Kalau yang kayak di motor NMAX, motor satunya itu ya tetap pakai 10%, tapi ya sampai sekarang suara mesin halus. Jadi harus diketahui bahwa pakai minyak goreng itu hanya sebagai aditif ya. Efeknya terbatas, tergantung terutama dari oli mesin yang dibuat jadi campuran. Penulis sendiri belum pernah pakai 100% minyak goreng. Mungkin bisa, tapi penulis belum ada niatan untuk 100%, karena penulis masih kepikiran soal aditifnya itu, terutama aditif ZDDP dan EP nya. Entah apakah penulis akan beranjak ke konsentrasi yang lebih banyak atau enggak, karena tujuan penulis untuk pakai minyak goreng bukan untuk menghemat biaya pembelian oli, tapi untuk bikin mesin halus, mesin jadi awet. Mungkin sudah waktunya ya penulis coba 100% oli minyak goreng. Cuma penulis masih eman ya. NMAX soalnya bawaannya. Kalau penulis bawaannya ini Suzuki Next 2, Suzuki Next 2 masih eman juga ya. Mungkin kalau bawanya Honda Beat yang umurnya sudah 6 tahun itu mungkin no problem lah, kalau suaranya sama-sama halusnya ya. Jadi setelah penulis terus itu 10% itu setiap kali penulis kasih rekomendasi campurannya itu ya 10% itu. Nah setelah itu kan jadi makin banyak penelitian, sumbernya nggak cuma minyak nabati saja, tapi dari penelitian tentang aditif. Nah dari penelitian tentang aditif ini jadi tahu penulis bahwa di minyak goreng itu ternyata mengandung aditif organik ya, aditif friction modifier organik ya. Jadi aditif yang bisa membuat oli makin licin ya, membuat hambatan oli itu berkurang, yang bahannya organik. Organik itu ada karbon, hidrokarbonnya ya kalau nggak salah ya. Nah dari penelitian itu kelihatan jelas ya, oli PAO, bahan PAO murni itu dicampuri dengan stearik acid dan oleic acid. Konsentrasinya kecil banget, 0,01 mol atau apa gitu ya, 1 M gede, kalau nggak salah namanya mol ya, MUL ya. Ya wes, penulis pun coba hitung-hitung berapa ya ketemunya dulu itu, konsentrasinya kecil sekali lah, 0,5% kalau nggak salah ya untuk stearik acid, dan 1% kalau nggak salah ya, lupa penulis. Pokoknya konsentrasinya kecil sekali ya untuk yang campuran itu, 0,5% untuk stearik acid, 1,2% kalau nggak salah ya untuk oleic acid. Penulis sudah lupa juga apa kalkulasi ini penulis sertakan di artikel atau enggak. Yang jelas angkanya kecil sekali.
ini yang membuat penulis jadi yakin ya pakai minyak goreng sebagai aditif oli mesin. Jadi di minyak goreng ini kandungan stearik asidnya sekitar 5%, kandungan oleik asidnya sebanyak 40% lah, 45% gitu kira-kira. Nah, ini membuat penulis makin yakin pakai minyak goreng sebagai aditif. Sementara itu kan minyak goreng 50% lebih itu palmitic acid ya. Itu nggak disebut di referensi-referensi, tapi kalau nggak salah minyak kelapa sawit ini dulu juga pernah dijadikan oli mesin. Penulis nggak nemu lagi referensinya, itu entah disebut mana lupa. Tapi dulu zaman dulu minyak kelapa sawit juga dipakai oli mesin juga. Nah, wis lah pokoknya gitu. Penulis jadi makin yakin pakai minyak goreng. Terus akhirnya makin lama makin banyak penulis buat grup Facebook, judulnya minyak goreng sebagai aditif oli mesin atau apa gitulah, judulnya lebay ya. Tapi dari situ sama komentar-komentar di kupasmotor.wordpress.com penulis bisa kumpulkan banyak testimoni, banyak sekali. Jadi ini ya contoh testimoni soal minyak goreng, cukup banyak. Cuma mungkin ini yang bagian akhir-akhir lebih sedikit karena ya jadi agak males karena terlalu banyak yang posting testimoni. Rata-rata ini komentarnya positif ya, walau ada yang negatif juga. Jadi ya yang yakin lah pakai minyak goreng sebagai aditif itu ya, banyak yang sukses. Penulis juga dari 2016 sampai sekarang pakai di semua motor dan di satu mobil yang penulis miliki, nggak ada masalah sampai sekarang, suara mesin tetap halus. Jadi bukan minyak gorengnya yang bikin masalah. Kalau misalnya ada apa-apa bisa dilihat sendiri. Selama pakai oli mesinnya bagus, terus kita selalu monitor oli pakai mengecek oli pakai suara mesin juga, nggak cuma dari jangka pemakaian, itu pasti hasilnya positif. Sudah, lanjut. Berapa itu ya, penulis nggak ngasih nomor lagi ya kayaknya ya, wis pokoknya langsung gitu ya, udah males ngasih nomor, cuma kasih tanggal gitu dong. Jadi banyak lah yang sukses itu, apalagi kemudian penulis nemu ternyata di Malaysia atau di Bangladesh atau di pokoknya negara yang penghasil minyak kelapa sawit itu menggunakan juga meneliti juga soal pemakaian minyak kelapa sawit sebagai oli mesin atau sebagai aditifnya.
Dari penelitian-penelitian itu sama sih kesimpulannya dengan yang pakai minyak nabati sebagai oli mesin atau aditifnya oli mesin. Jadi 100% oli mesin dan 100% minyak nabati atau minyak kelapa sawit itu kalah performanya dengan campuran dari keduanya. Jadi misal campurannya 50-50 lah anggap aja ya, itu kemampuannya pasti lebih baik dari banyak penelitian ya, dari entah 3 atau 4 yang meneliti, termasuk yang meneliti gesekan pakai foto-foto, dilihatkan foto barang dilihatkan foto mikro hasil gesekannya, foto pakai mikroskop hasil gesekannya itu. Jadi disimpulkan bahwa minyak goreng itu sangat meningkatkan kemampuan oli mesin. Dan rasio yang ideal ada yang nyebut 20% dari hasil penelitian ya, kesimpulan hasil penelitian. Ada yang 20%, ada yang 50%. Jadi kalau yang paling ideal untuk percobaan laboratorium itu 20% atau 50%. Nah, penulis memikirkan jangka panjang juga ya. Kan minyak goreng itu kelemahannya adalah oksidasi. Nah, karena oksidasi merupakan kelemahan dari minyak goreng, ya penulis ingin agar si minyak goreng ini bisa dompleng ke aditifnya oli mesin. Jadi kan oli mesin pasti ada ZDDP. ZDDP itu kan anti oksidasi selain dari anti aus. Nah, penulis inginnya gitu. Ya tentu penulis nggak akan pakai oli mesin yang rendah kandungan ZDDP-nya. Kalau oli yang masih banyak kandungan ZDDP-nya itu kan oli API SL kalau nggak salah ya. Jadi penulis sejak pakai minyak goreng itu nggak tabu pakai oli API SE, oli API ya SF itu no problem lah. Masih motornya bilang harus API SN, nggak ngurus. Yang penting mesin awet. Lawang garansi aja nggak dituruti ya. Kemarin komplain fuel dilution sama Yamaha di bengkel dibilang, oh normal mas, normal. Yamaha itu bensinnya warna hijau kalau pakai bensin pertama. Oli warna hijau itu normal katanya ya. Padahal ya penulis itu nggak ngalami itu nggak ngalami oli jadi makin encer di motor-motor penulis yang lain, di Honda Beat enggak, di Suzuki Next 2 enggak, Suzuki Spin enggak. Maksudnya encer itu encer dalam waktu 1000 km loh ya. Kalau di Yamaha NMAX kan parah ya, dalam waktu 500 km gitu oli sudah berubah warna, terus sudah encer. Padahal kalau menurut standar itu 2% kena bensin itu sudah nggak layak pakai, katanya Blackstone gitu ya. Nah, setelah pokoknya penulis nggak percaya garansi lah, sulit untuk bisa sulit untuk bisa mendapatkan klaim garansi itu ya. Ya pokoknya itu kalau pingin hasil terbaik ya, kalau menurut penelitian itu 20% ya. Tapi itu 20% untuk oli yang nggak pakai aditif ya. Oli tanpa aditif, langsung bahannya aja ya, campur dengan minyak goreng. Kalau sudah ada aditif-aditifnya ya tentu aja jadi beda perhitungannya, kan jadi kehitung juga prosentase aditif di oli tersebut. Nah kalau pakai 50% penulis ya ragu kan, jadinya aditifnya kandungannya sedikit sekali kan. Ada batas minimal
ZDDP sehingga bisa tetap melindungi mesin. Sebelum zaman api mulai memperketat pengurangan ZDDP, minimalnya itu 1200 ppm kalau nggak salah. Setelah ada pengetatan jadi 800 ppm. Setelah itu dikurangi lagi jadi entah berapa, Pak penulis. Yang jelas di saat itu banyak mesin yang rusak karena noken asnya sama finger followernya aus. Wis penulis ya wis anu lah, wis tetap pakai minyak goreng lah. Ada memang beberapa yang mengalami masalah ya, kadang gitu. Ada yang mesin jadi kocak, jadi getar gitu. Tapi setelah beberapa lama laporan lagi, oh itu bukan karena minyak gorengnya, tapi karena pakai minyak goreng jadi tahu ada masalah pada bagian ini gitu ya. Karena waktu dibuka, oh ketahuan ada masalah ini. Jadi mungkin ya waktu pakai minyak goreng, kerak-keraknya, lendir-lendirnya, lumpur-lumpurnya itu keangkat semua. Dan karena keangkat, kerusakan mesin, oblaknya itu jadi ketahuan, jadi jelas. Oleh karena itu ya makanya jadi muncul getaran makin keras atau macam-macam gitu ya kalau mesinnya mengalami masalah. Ada juga yang barusan pemilik GSX 150R ngomong ditambahin minyak goreng langsung jadi kental. Jadi kental banget orinya, tarikan jadi nggak enak. Akhirnya ya memaksa untuk ganti oli. Ya wis inilah intinya lah. Minyak goreng itu kalau menurut penelitian tanpa pakai aditif apa-apa itu bisa meningkatkan daya licin mesin, mengurangi friksi, mengurangi hambatan dari mesin. Hambatan dari mesin kan terutama dari piston, ya itu sudah diteliti bisa mengurangi. Dan konsentrasi yang ideal kalau menurut penelitian adalah 20% dan 50%. Penulis pakai 10% karena ya penulis masih merasa butuh aditif dari oli mesin, terutama aditif antioksidasi dan aditif EP ya, extreme pressure, aditif anti aus yang bekerja kalau sudah di situasi ekstrim. Menurut penulis kalau dalam situasi biasa seperti ini, dipakai biasa seperti ini, beban mesin nggak tinggi. Beban mesin baru tinggi ketika macet-macetan, ketika dipakai ketika dipakai ngebut gitu ya, mungkin ya dipakai menanjak gunung macam-macam. Jadi mengapa kok minyak goreng itu bisa bikin mesin jadi licin? Karena satu, menurut penelitian minyak nabati itu film strength-nya setara dengan ester. Dan seperti kita tahu, pabrikan oli itu selalu menjual ester ini. Contohnya adalah pabrikan yang produksi PAU. Kebanyakan oli PAU itu pasti dikasih ester, kecuali Liquimoli atau ya beberapa merek lagi. Jadi ester jadi acuan, jadi andalan pabrik oli untuk nambah daya pelicin mesin. Selain itu adalah yang nggak pakai PAO, pakai oli mineral tapi nambahkan ester, itu contohnya adalah Motul.
Motul itu menjual oli mineral pakai ester juga. Jadi mungkin ada beberapa pemirsa ya yang sekarang ini sudah pakai oli Motul. Nah, kalau dari analisa Superlab ya, dari analisa apa yang di sharing Cautelia Nandia itu ketahuan bahwa oli Motul itu yang 3100 dan 5100 ya yang populer dipakai di Indonesia itu bahannya dari mineral. Di daftar itu mineral itu mungkin kayak oli grup 1. Jadi oli grup 1 yang dijadikan Motul. Di daftar itu kalau grup 2 namanya HVI, High Viscosity Index. Kalau apa oli grup 3 plus itu disebut VHVI kalau nggak salah gitu ya, konvensinya gitu. Jadi VHVI itu kan Very High Viscosity Index. Jadi analisanya seperti itu. Penulis sendiri sih dulu merasa oli yang bagus itu yang apa grup 3 plus atau yang PAO. Kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang yang penting olinya licin dulu. Kalau olinya nggak awet ya ganti yang lebih sering. Tapi ternyata ironinya ya, oli Mestran Super itu jadi salah satu oli yang paling awet ya menulis miliki. Termasuk di apa di motor ini bukan ya, motor ini nggak pernah di spin itu awet 3500. Kalau oli lain-lain yang dari grup 2, grup 3 plus ada tulisannya sintetik itu seringnya malah nggak awet. Ini setelah pakai minyak goreng jadi makin ketahuan nggak awetnya itu. Jadi kayak olinya Shell itu, shear stability-nya kan jelek. Jadi ketahuan setelah pakai minyak goreng. Karena umur oli jadi panjang-panjang kan kalau pakai minyak goreng. Ya wes lah, itu aja. Wes intinya ya ada dasar ilmunya lah pakai minyak goreng itu. Ada dasar testimoninya. Sangat banyak testimoninya ya. Jadi ya silakan aja konsultasi sama yang sudah pernah coba. Jangan tanya ke yang belum pernah coba. Ya wes sudah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.